Ini dia. Ini dari soalnya dulu ya. Ini Amandani X-ray merakit mesin. Dia bikin mesin dan perangkat X-ray untuk keperluan medis. Kemudian dia menyewakannya, gitu ya. Itu bidang usahanya AMX. Pusat Medica Home termasuk pelanggan yang mengincar produk AMX. Berikut rincian perjanjian sewa keduanya. Yang pertama, sewanya non-cancelable. Tidak dicantumkan klausul opsi beli dan transfer kepemilikan. Kemudian periode sewa 5 tahun, setelah sewa berakhir aset dikembalikan ke lessor. Rata-rata usia manfaat X-ray adalah 6 tahun. Pada saat penandatanganan kontrak, pada 1 Januari 2019, harga jual normal X-ray adalah 485 juta. Ini nanti akan berlaku sebagai nilai wajar aset ya. AMX mengakui biaya perakitan alat sebesar 380 juta. Ini adalah harga pokok atau COGS dari asetnya ya. Kemudian membayar legal fee terkait penandatanganan sewa sebesar 20 juta. 20 juta ini adalah kategorinya sebagai legal fee. Nah, dibayarkan oleh siapa? Lessor ya. Iya, sebagai lessor, dibayarkan oleh lessor ya. Karena kan kalimatnya di sini kan, AMF mengakui bla 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 dan membayar legal fee. Berarti legal fee-nya nanti yang nanggung lessor ya. Ini adalah IDC. Apa istilahnya? Initial direct cost. Kemudian nilai sisa digaransi pada akhir periode sewa adalah 70 juta, namun PMH mengestimasikan nilai residu yang diharapkan adalah 60 juta. Berarti ada selisih ya antara expected residual value dengan guaranteed residual value-nya. AMX yakin penagihan pembayaran sewanya akan lancar dan imbal hasilnya 8% diketahui oleh PMH. Berarti implicit rate ya ini ya, 8% adalah implicit rate. Diketahui bunga pinjaman incrementalnya 9%. Oke, ini bisa diabaikan karena kita akan pakai implicit rate. Yang diminta, soal pertama, hitung pembayaran angsuran sewa, lease payment. Kita pakai rumus lease receivable sama dengan present value lease payment ditambah gitu ya, masih ingat ya, present value guaranteed residual value-nya. Oke, nih jawaban pertama dari pertanyaan pertama ya, menghitung nilai angsuran sewa lease payment. Kita hitung dulu berapa present value dari lease payment-nya, yaitu fair value aset sewa tadi ya, nilai wajar atau harga dari harga pasar ya, harga jual dari alat tersebut 485.000 dikurangi dengan present value guaranteed residual value 70.000 kita kalikan dengan faktor present value single annuity-nya. Ya, ini saya hitungnya 0,6806 ya. Ya, atau kalau di 5 angka 0,68058 ini dibuletin. Oke. Baik. Ini ya. Bu. Ya? Boleh di zoom sedikit nggak, Bu? Kenapa? Jawabannya boleh digedein sedikit di zoom. Oh, itu ya. Iya. Kelihatan. Maaf ya, Bu. Sorry. Kelihatan? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Di sini ya. Ini untuk mempermudah, ini bisa kalau kita ngerjain di Excel ya.
Oke, jadi tinggal mindah nanti angkanya. Oke, ini tadi fair value aset sewa dikurangi dengan present value residual value, maka kita bisa menghitung present value dari pembayaran sewanya. Oke, udah bisa ya? Ketemu angka 437.359 176. Oke, sip. Nah, setelah itu angka ini kita bagi dengan ya faktor dari present value annuitas due untuk imbal hasil 8% dan jangka waktu atau periode 5 tahun ke belakang, maka bisa kita hitung nilai angsurannya adalah sebesar 101.425.397. Oke, mudah kan ya sampai sini ya tahapannya. Ini soal yang pertama, menghitung angsuran sewa. Jadi yang diambil adalah tadi fair value aset, kemudian nilai sisa kita present value-kan ya, dikurangkan, ketemu nilai present value pembayaran sewa dibagi dengan faktor present value annuitas due-nya. Nah, bisa kita hitung berapa nilai angsurannya. Oke, pertanyaan yang kedua. Analisis klausul sewa lalu tentukan jenis sewa menurut lesi maupun lesor. Oke. Untuk lesi dulu yang pertama ya. Untuk lesi apa? Untuk lesi kan semuanya dianggap finance lease gitu ya. Kecuali periodenya kurang dari 1 tahun dan nilai asetnya kurang atau sama dengan $5.000. Dengan kedua kategori tersebut tidak memenuhi ya, berarti bagi lesi langsung bisa kita simpulkan bahwa transaksi ini adalah finance lease. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk lesor. Ini kita analisis dulu berapa nilai lease liability-nya ya, sekian ya. Lease liability dan lease receivable. Analisisnya seperti ini. Guaranteed residual, selisih antara guaranteed residual value dan expected-nya kita tambahkan ke angka present value pembayaran sewa tadi ya, sehingga kita dapatkan nilai 444.165.008 rupiah. Ini adalah nilai lease liability dan lease receivable yang nanti akan diakui oleh lesi dan lesor ya. Oke, dari sini kita ke satu-satu. Yang ke bagian 2, analisis bagi lesor. Assessment yang pertama ya, cancelable atau non-cancelable. Sifatnya non-cancelable. Kemudian kita lanjut ke 5 klausul satu-satu ya. Yang pertama adalah transfer kepemilikan tidak ada karena nanti dikembalikan kan ke lesor. Kemudian opsi pembelian tidak ada. Lease term-nya. Nah, kalau kita hitung kan lease term-nya 5 ya. 5 tahun. Kalau dibandingkan dengan masa manfaat asetnya, maka angkanya sudah masuk nih ya. Di atas 75%, yaitu 83, sekian persen. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah bisa disimpulkan bahwa transaksi leasing ini bagi lessor adalah finance lease. Tapi karena tadi perintahnya adalah uji 5 klausul, ya kita lakukan dua-duanya ya. Tahap berikutnya. Present value-nya, nih, ya kan? Hampir lebih dari 90% nilai wajar aset. Nilai wajarnya tadi 485, kemudian present value pembayaran sewanya 444 juta sekian.
Oke, nilainya di atas 90%. Masuk ya. Kemudian alternatif penggunaan tidak ada ya, karena aset kembali ke lesor. Jadi kesimpulannya untuk lesor pun adalah finance lease. Oke, selesai 2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, buat schedule amortisasi. Oke, tadi kan udah ketemu ya nilai present value lease payment-nya bagi lessee maupun lessor ya sebesar liability dan receivable-nya. Oke, langsung kita buat schedule amortisasinya. Yang pertama untuk lessee ya. Di sini nilai awal receivable-nya adalah 444.165.008 rupiah. Dari mana, Bu? Ini tadi present value lease payment yang kita hitung di awal, nih ya, ditambah dengan present value selisih antara warranted residual value dengan expected residual value-nya. Oke, ini nilainya. Nilai angsurannya juga tadi udah kita cari untuk menjawab soal nomor 1, yaitu sebesar 101.425.397. Oke, kita buat schedule-nya satu persatu dari pembayaran pertama, gitu ya. Interest-nya 0, pengurangan receivable-nya sebesar angsurannya, sehingga saldo receivable-nya sekian. Setelah pembayaran yang kedua, ya angsurannya tetap ya. Ini yang berubah-ubah, karena 8% kali receivable. 8% kali ini hasilnya 27 juta sekian. Ya, nilai pengurangan lease receivable-nya adalah angsuran dikurangi interest, ya, sehingga saldo receivable-nya 268 juta. Begitu seterusnya sampai pada pembayaran kelima, pembayaran angsuran terakhir ya. Masih ada saldo lease receivable. Nah, ini nanti akan berkurang ya saat membayarkan selisih antara expected residual value dan guaranteed residual value ke lessor sebesar 10 juta, maka liability-nya menjadi 0. Ya, berikutnya tabel amortisasi untuk lessor. Nah, receivable-nya sebesar lease receivable sebesar nilai wajar asetnya 485 juta. Ya, segini ya. Kemudian angsuran pertama sistemnya sama, tabel amortisasi mah ya. Kemudian angsuran yang kedua interestnya adalah 8% kali saldo receivable ya. Ini kok liability sih? Receivable kebalik ya. Lessee itu liability. Receivable. Oke. Ya, seperti itu. Terus sampai pembayaran yang kelima, nih ya, bisa kita lihat ya, saldonya adalah sebesar 64.814.815. Setelah lessor mengembalikan aset, nanti ya kita akan mendebit aset, karena nggak ada opsi beli kan ya. Ketika lessee mengembalikan aset ke lessor, lessor akan mendebit aset gitu ya, kemudian mengurangi lease receivable-nya sehingga saldonya menjadi 0. Oke, bisa dipahami, insya Allah ya, mudah ya untuk pembuatan schedule amortisasi untuk lessee maupun lessor. Pertanyaan yang berikutnya, membuat jurnal. Tahun pertama baik untuk lessee maupun lessor. Yang kedua, jurnal pengembalian, baik bagi lessee maupun lessor. Oke, nomor 4 sama 5 sekaligus ya. Yang keempat, jurnal untuk tahun pertama.
Untuk lesi, ya, mengakui right of use asset sebesar 444 juta, ini ya, sebesar lease liability-nya. Oke, kita lihat aja dari tabel amortisasi. Kemudian mencatat lease liability pada cash, ini mencatat pembayaran angsuran yang pertama, kemudian di akhir tahun pertama mengakui adanya pembebanan bunga, ya, interest expense pada lease liability dan depresiasi nilai aset. Karena tidak ada opsi pembelian, aset didepresiasikan sepanjang masa sewa. Jadi nilai awal right of use asset dibagi dengan 5 tahun. Nah, dapatlah angka ini. Sekarang untuk lessor. Tahun pertama untuk lessor, ini ya. Ini kita mencatatkan untuk lessor finance lease itu lease sell type lease ya. Jadi seolah-olah lessor melakukan penjualan dan mengakui, seolah-olah melakukan penjualan, mengakui receivable piutang sewa dan mengeliminasi asetnya. Ya. Ini list receivable debit diakui sebesar nilai wajar aset saat tanda tangan kontrak ya, 485 juta. Kemudian mengakui inventory ya, sebesar harga jualnya ya, sebesar harga total sewanya, present value dari list receivable-nya sebesar list receivable-nya maksud saya ya, 485 juta. Kemudian mengakui COGS ini sebesar tadi biaya rakit ya, 380 juta. Dan mengeliminasi asetnya, inventory, karena dia kan barang yang tersedia untuk dijual ya, jadi inventory dikredit sebesar 380 juta. Nah, kemudian hati-hati tadi ada initial direct cost bagi lessor ya, karena lessor yang bayar ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk initial direct cost bagi lessor gitu ya, ketika dia finance lease, maka lessor akan membebankan initial direct cost tersebut di pengakuan sewa pada saat pengakuan sewa pertama kali. Jadi dibebankan, diakui sebagai beban. Selling expense pada cash sebesar 20 juta. Oke, kemudian di tahun pertama mengakui adanya ini pembayaran sewa pertama, berarti menerima cash dan mengeliminasi lease receivable sebesar pengurangan nilainya, yaitu sebesar angsurannya untuk pembayaran pertama ya. Kemudian di akhir tahun, kembali di sini, di akhir tahun untuk lessor mengakui pengakuan interest revenue, ya, lease receivable pada interest revenue sebesar tadi lihat di tabel untuk pembayaran yang kedua, 30.685.968. Untuk lessor tidak ada depresiasi atau amortisasi karena asetnya udah dieliminasi di awal tadi ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah jurnal saat pengembalian. Jadi setelah selesai pembayaran sewa yang terakhir, kemudian kan aset dikembalikan ya. Maka lesi akan mencatat seperti ini. Yang pertama adalah membayar tadi selisih antara nilai sisa yang digaransi dengan expected residual value-nya ya, 10 juta kan. Dibayarkan ke lessor, mencatat lease liability pada cash ya. Kemudian udah itu aja sebenarnya ya. Asetnya kan terus diserah terimakan. Kalau nilai right of use yang tersisa apa setelah ini? Right of use asetnya udah didepresiasi juga, udah habis.
Nah, ini kalau ada asumsi residual value loss, tapi kan nggak disebut ya di soal. Kalau ada, gitu ya, maka mengakui loss on lease pada cash sebesar 60 juta. Misalkan asetnya rusak sama sekali, tidak bisa dikembalikan, atau dikembalikan dalam rusak, nggak bisa dipakai lagi, gitu ya, maka harus lesi membayarkan sebesar nilai sisa yang dijaminkan. Namanya loss on lease pada cash. Sekarang bagi lessor, dia kan nerima tuh ya, asetnya dikembalikan ya, asumsinya nih asetnya dikembalikan sebesar dengan nilai sisa sebesar expected residual value, maka lessor akan mencatat inventory debit sebesar expected residual value-nya 60 juta, kemudian menerima cash debit sebesar 10 juta, ya selisih antara expected dan guaranteed residual value dan lease receivable dikredit sebesar 70 juta. Nah, itulah jurnal pengembalian ya. Terakhir, pertanyaan terakhir adalah laporan laba rugi akhir tahun pertama bagi lessor jika diketahui operating expense 15.500.000 dan tarif pajak 25%. Nah, ini parsial ya. Jadi tahun pertama Amandani X-ray akan melaporkan dalam income statement-nya yang pertama ada penjualan sebesar 485 juta, kemudian COGS-nya 380 juta ya. Oke, ini harusnya, ini berdasarkan asumsi yang awal jurnal yang ini saya putihkan, karena kita nggak belajar itu ya, kita belajarnya sesuai KISO. Harusnya COGS-nya 380 juta ya. Nggak kelihatan. Oke, kemudian gross profit-nya 100 bisa dihitung ya, yaitu sebesar 105 juta. Kemudian operating expense-nya 15,5 juta, income before tax-nya sekian. Ini harusnya masukin selling expense ya, ada yang kelewat saudara-saudara. Oke. Oh, tadi ini COGS sudah include selling expense kali ya. Tapi kan harusnya di bawah sini ya. Ya, baiknya di sini nih, selling expense-nya. Sehingga income before tax-nya sekian, income tax-nya 25% dari income before tax ya, sehingga net income-nya bisa dihitung sebesar 52.125.000. Oke, terima kasih. Itu tadi pembahasan untuk latihan 20-15. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada post-test ya di GCR ya. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 35 menit. Oh ya udah kelewat ya, 35 menit. Jadi maksimal diserahkan pada pukul 18.30. Oke, selamat mengerjakan. Saya tutup Zoom meeting kita. Kelas dilanjutkan melalui WA Group jika ada yang ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu.